Halo, perkenalkan nama saya Siti Nuraini dengan NIM 10118100093 dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan secara umum pengertian pencemaran lingkungan adalah terjadi kontaminasi terhadap komponen fisik atau biologis sehingga menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kualitas hidup. Untuk macam-macam pencemaran lingkungan yaitu ada tiga, ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. Yang pertama itu ada pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika di udara terdapat partikel atau gas berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Gas dan partikel tersebut diantaranya karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, nitrogen dioksida, dan lain sebagainya. Untuk pencemaran air terjadi ketika di dalam air terdapat bahan atau zat polutan yang berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Beberapa jenis bahan pencemaran air itu diantaranya itu ada limbah industri, ada limbah deterjen, dan sampah domestik yaitu seperti sampah rumah tangga dan sisa insektisida. Untuk yang ketiga yaitu tanah. Pencemaran tanah terjadi di dalam tanah. Terdapat berbagai bahan atau zat yang dapat merusak unsur hara dalam tanah dan itu akan mengganggu makhluk hidup. Beberapa jenis bahan pencemaran tanah diantaranya itu yaitu ada sisa deterjen yang bersifat non-biodegradable, sisa insektisida, atau sampah yang sulit dilanjutkan yaitu seperti plastik, kaca, kaleng, dan karet sintesis. Penyebab dari pencemaran lingkungan sendiri itu sebagian besar disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Pencemaran air dan tanah adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, laut, air tanah, dan sebagainya. Sedangkan pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi di darat baik di kota maupun di desa. Jadi semua pencemaran itu terjadi akibat manusia sendiri ya. Untuk dampak pencemaran lingkungan sendiri itu yang pertama itu ada pencemaran udara yaitu menipisnya oksigen sehingga makhluk hidup akan mengalami sesak nafas. Menipisnya lapisan ozon dikarenakan banyak sekali asap seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, kebakaran hutan, serta pembakaran sampah rumah tangga. Dan untuk yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air menjadi kotor dan kering sehingga sudah tidak layak untuk dipakai karena sudah mengandung zat beracun. Jika air tersebut dipakai maka akan bisa terjadi penyakit yaitu seperti diare, kolera, disentri, tifus, dan poliomyelitis yang bisa menyebabkan kematian. Untuk yang ketiga pencemaran tanah itu dampaknya kesuburan tanah menurun dan tanah tidak bisa digunakan untuk cocok tanam dan tanah mengandung racun akibat dari banyaknya zat kimia pestisida. Jadi tanah tersebut itu kalau ditanami seperti kayak padi atau tanaman lainnya itu maka akan kayak gagal panen. Adapun cara penanggulangan pencemaran lingkungan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama melakukan perlindungan hutan dengan cara menebang hutan secara selektif atau memilih pohon yang siap dipotong, melakukan reboisasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan, dan lainnya. Dan yang kedua, menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. Yang ketiga, mengelola limbah sebelum dibuang ke sungai
atau ke saluran air yang lain. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa dimanfaatkan. Nah, adapun juga 3 cara yang dilakukan dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan. Yang pertama, penanggulangan secara administratif. Maksudnya yaitu sebuah pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yakni dengan membuat suatu peraturan atau undang-undang. Dan yang kedua, penanggulangan secara teknologis. Maksudnya yaitu menggunakan peralatan untuk mengelola sampah atau limbah seperti di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah yang suhunya itu sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Dan yang ketiga yaitu penanggulangan secara edukatif. Maksudnya itu melalui jalur pendidikan baik formal maupun non formal. Dengan adanya penyuluhan atau pendidikan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran baik secara individu maupun kelompok. Terima kasih dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.